Kalau seandainya ada sedikit kepleset di early stage karena scaling dari Alucard ini tidak main-main, lebih dari Roger bahkan menurutku, jadi PUBG Esports harus memanfaatkan early mereka. Gimana caranya mereka bisa ngedinai pergerakan dari seorang Alucard atau bahkan hero-hero frontliner lainnya agar bisa dimanipulasi dari game yang kedua. Silakan Ranger Mas dan juga Talia. Oke, dan kita langsung menuju ke game yang kedua. PUBG Esports, akankah dia mampu untuk menumbangkan dari tim Bigetron Beta dan membalikan keadaan, ataukah bahkan Bigetron Beta lagi-lagi mengamankan dengan poin penuh? Tapi Profesor KB, sebelum kita lanjut ke gamenya, jawab aku. Dengan adanya power yang durability yang sama, dengan level dan juga item yang sama, dengan spellnya mungkin Cheesecake Flicker dengan Grok atau Carmilla dengan Vengeance, ini powernya lebih kuat ke arah mana, Profesor KB, untuk menahan semua damage yang diberikan Bigetron Beta? Kalau nahan semua damage sih aku lebih setuju dengan Carmilla sih. Karena Carmilla ini tipikal yang dia punya defense bagus banget. Tapi kalau seandainya Grok ini bukan tipikal yang nahan-nahan banget. Dia ini lebih ke checking boost sama inisiasi. Dan tadi ada terjadi first blood, di mana Vanezi udah memperhitungkan bahwa retribution yang ia miliki ini akan sangat menguntungkan bagi dia. Tapi ternyata enggak. Di sini retribution dia simpen, tapi ternyata dengan first blood ditukarkan dengan satu Little Wanderer, menurut aku Max masih cukup bisa farming di sini tanpa ada gangguan. Dan bahkan Cheesecake tentu harus mundur ketika dia sadar bahwa Max belum menggunakan retribution, dan artinya di sini akan ada retribution dan hanya akan membuying time saja. Cheesecake kayak cuma sia-sia untuk melakukan mirroringnya di early stage seperti ini, Mas. Oke, dan bahkan kali di arah bottom lane Kaja memang kalau belum level 4 ya cukup kalah bahkan dengan seorang Ray. Tapi kalau bisa kita bilang dari para pemain dari tim Bigetron Beta, Barbosa udah nggak boleh lagi terlalu masuk, nggak boleh terlalu dive in. Ini Cheesecake sebenarnya agak sedikit berubah posisi. Biasanya orang menggunakan Grok untuk mengganggu pergerakan Nabila. Saya busain kembali begitu saja. Dan juga kita lihat Tonton Wolfki membuat seorang Vanezi pun benar-benar nggak bisa lari. Kalau kalian sadar, penggunaan Grok di sini berbeda dengan penggunaan Grok biasanya. Biasanya kita tahu dengan adanya Grok pasti ngerusuk ke arah jungler musuh. Tapi di sini penggunaan Grok adalah untuk mempertahankan posisi junglernya supaya tidak diganggu oleh Barbosa. Dan lihat, di Imagine dengan Pocket Trick udah mulai masuk bersama dengan satu buah flame shot Barbosa, satu buah shadow kill, dan bahkan retributionnya di last hit berhasil mendapatkan Barbosa. Itu yang digunakan untuk seorang PUBG Esports. Dia menggunakan sebuah Grok bukan untuk mengganggu tapi untuk membuka di mana pergerakan dari seorang Barbosa, karena dia tahu Barbosa di game pertama sungguh sangatlah menyebalkan, dan bahkan permainan dari Pulse berhasil mendapatkan 2 poin di menit yang kedua, Talia. Yes, dan ini 2 poin berbanding 1 bukanlah memang sebuah perbandingan yang cukup jauh. Tapi nampaknya seperti yang tadi Ranger Mas dan juga KB sudah bilang, kalau PUBG ingin mencoba untuk memfokuskan ke early stage-nya. Dimana mereka tahu seorang Alucard ini hero scaling banget, otomatis mereka mencoba untuk mendominasi dari early-nya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Kaja di area bottom lane terculik sudah, tapi ditukarkan dengan turtle. Apakah pertukaran yang worth it 1 nyawa untuk 1 turtle? Tapi walaupun demikian kita lihat di area mid lane-nya nampaknya berusaha untuk di-clear aja. Sedangkan PUBG melihat adanya free space yang ada, langsung mencoba untuk mendapatkan commit ke area Tara. Cheesecake-nya wild charge di pop up, mencoba untuk melakukan gangguan terhadap Barbosa dan juga Gamora. Sudah ada deadly magic, tapi sayang sekali damage-nya masih cukup ditahan oleh adanya Chow yang kita tahu memang cukup sustain di area terdepan. Dari dia Black Dragon Form mencoba untuk meng-cancel adanya Very Asrek yang di pop up oleh Parsha, tapi Parsha-nya langsung dengan momentum yang tepat ke belakang dengan adanya Wings by Wings. Dan ini dia, apakah dari Bigetron mereka harus lebih waspada terhadap Cheesecake di sini, Profesor? Aku bisa bilang dapat dari Cheesecake. Itu dia. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Kayak retribution dari Max ini kapan, dan mau nggak mau gimana caranya Vanezi bisa tetap farming dengan bebas dan bahkan bisa meng-outfarm dari Max-nya sendiri, karena Max sangat mengerikan di late game. Dia mau 1v2, mau 1v3, dia malah lebih asik karena kita tahu sendiri dengan Alucard yang dia punya spell flame yang sangat amat tinggi dan juga lifesteal yang sangat amat tinggi, membuat durability daripada seorang Alucard juga makin lebih pasti lagi. Tapi untuk sekarang karena early stage-nya tadi bisa dibilang cukup keberatan bagi Max-nya, Max harus benar-benar di cover. Dia nggak boleh ditinggal kali Ranger Mas. Oke, nambahkan Western dengan Biden berhasil mendapatkan 2 tadinya. Niatnya mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari seorang Max dengan ada satu buah surprise attack, tapi ternyata di arah bottom lane cover dari seorang Gamora langsung dibuka warungnya, dan bahkan Feather Extract membuat buyar seorang Raid. Dan di tengah Barbosa
Kicknya dia tenang banget, dia nggak langsung main kick asal-asal, tapi lihat Cheesecake yang damage-nya terlalu sakit, Barbosa terlalu diving ke arah sana. Dari seorang Vanezi pun masih mencoba untuk bertahan, udah nggak ada shadow kill, mencoba bertahan, dikeluarkan, ke arah belakang, dan bahkan Nex yang melawan semua, melawan Barbosa to survive, dapat satu momen kita makin sini udah mulai nyala, shadow kill dikeluarkan, tapi ternyata RE-nya memberikan semua damage yang diberikan, dan bahkan Nex harus pulang ke arah base-nya, dimakan begitu aja oleh seorang Ray-nya yang bisa kita bilang lifesteal-nya nggak kalah kenceng sama seorang Alucard tadi ya. Yes, ini early game-nya memang Vanezi benar-benar mendominasi. Dengan adanya KDS 312 berbanding cukup jauh dengan ada Max yang bisa hanya mengumpulkan 1 poin pick off. Memang Alucard adalah hero yang scaling, tapi kalau misalnya dia terus-terusan keculik bukanlah hal yang bagus juga. Dia nggak akan dapat itemnya, dan ini dia dua Dragon sudah terkonek ke arah seorang Cheesecake. Masih bisa ditahankan aja, tapi ternyata nggak terkena tarot damage. Tapi 1-1 di area mid lane. Sedangkan adanya free space yang di-create di area mid lane membuat Vanezi dengan cukup mudahnya berhasil untuk mengamankan Turtle. Kali ini Pups meliding dari segi network di menit yang ke-6, walaupun hanya berbeda sedikit, tapi diam-diam namun pasti nampaknya mereka ingin mencoba objektif kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, silahkan Pups. Ya, ini masih jauh banget dari itemization yang mungkin kita akan bisa miliki dari segi Bigetron Beta atau bahkan PUBG esports nantinya di late game. Tapi dengan War X menurut aku Max udah cukup dari segi damage-nya. Dia tinggal bikin gimana caranya, mungkin dia punya spell fam atau bahkan mungkin nanti dia bakal go dengan Queen Swings atau bahkan antivirus. Tapi kali ini Cheesecake dia benar-benar harus lebih tanky daripada Barbosa, karena mau nggak mau Barbosa nantinya yang harus bakal jadi makanan dan bulan-bulanan dari teman-teman PUBG esports. Dan inilah dia penculikan mulai terjadi karena Bigetron Beta mereka punya Kaja, otomatis mereka yang sebenarnya harus menculik, jangan sampai malah mereka yang terculik kan Italia. Wah, ini sih dari Pups sudah mulai menggila ya. Bisa menumbangkan 2 dari Bigetron. Nampaknya mereka nggak mau kehilangan di game yang kedua pastinya. Dan ini dia Federalize Rank, upaya pencegatan yang dilakukan oleh seorang Gamora agar teman-teman dari Pups tidak bisa untuk mengamankan objektif turret di area mid lane. Vanezi, satu lagi poin tambahan. 4-1-3 sekarang KDA yang sangat bagus sekali untuk seorang jungle. Dan berbeda sedikit dengan adanya Max yang kalau kita lihat dari segi itemnya juga belum adanya satu item physical yang cukup sakit ke area teman-teman dari PUBG. Sementara itu kita akan melihat adanya Turtle yang sebentar lagi akan hadir. Akankah diamankan oleh PUBG dengan cukup mudah, atau kali ini Retribution Max bakal on point banget. Barbosa mencoba untuk zoning out kali ini, Mas. Oke, Sorizo dari Legend juga bakal trik udah masuk, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh seorang Sorizo. Damage-nya masih bisa lihat, kita bakal coba dipaksa, Cheesecake harus hilang. Ada naga menuju ke arah belakang, Gamora menjadi pilihan, tapi ternyata Simba udah nggak punya lagi satu body judgment, menahan semua dengan I'm Finder dari seorang Poizi menuju ke arah belakang. Aisan Izzy, Sorizo bakal menjadi bulan-bulan warga dan bahkan terperangkap di sana kita keluarkan. Simba hampir saja tersurat dan masih selamat. Satu blast dikeluarkan dan bahkan shutdown untuk seorang Hayabusa-nya. What a chemistry for Bigetron Beta di luar dari seorang Max. Bakal coba fokus menuju ke arah Turtle dan lihat dibalikan keadaannya. Ketika tidak ada Jackrook, tidak ada yang bisa mem-map control, tidak ada yang bisa memaksa ke arah belakang, dan Gamora pun benar-benar nahan banget kebuka warung Feather Extract-nya untuk seorang shadow kill dari seorang Hayabusa. Lihat fight yang bagus menurut gue, dan Simba keberuntungannya lagi-lagi, tapi kali ini tidak terlalu lama. Simba harus pulang di telan bumi, Talia. Iya, ini dari Bigetron mencoba untuk menaikkan lagi atau mengendalikan lagi tempo permainan mereka. Nggak mau sampai terseret ke area gameplay yang dimiliki oleh Pups. Karena kalau kita lihat, Pups ini nampaknya mencoba untuk nabrakin terus dari Bigetron ya. Dia mau menculik satu demi satu pemain dari Bigetron yang harus benar-benar diwaspadai. Lihat bagaimana setup game ke arah seorang Sorizo, 1 lawan 2, nggak bisa kemana-mana, cukup sekarang langsung aja dilahap. Hilang dari Land of Dawn, dan 80 detik lagi kurang lebih menuju Lord yang pertama. Belum enhance, tapi ini bisa banget untuk menjadi perebutan, karena tentunya kalau kita lihat memasuki menit ke-9 sebenarnya dari Pups dan juga Bigetron mereka sama-sama kuat. Dari segi turret pun objektifnya mereka sama. Dari segi network hanya berbeda sedikit. Ini otomatis Lord akan menjadi perbedaan yang signifikan. Dan Gamora terkena penetrasi damage langsung dipapa Feather Extract untuk mengusir mundur, tapi sayang sekali Vanezi dengan sigapnya berhasil menculik Gamora. Cheesecake gili ini terdepan akan diincar oleh seorang Max. Max yang menggila, Cheesecake yang tumbang, tapi kali ini Max yang cukup sekarang dan langsung hilang. Hilangan jungler dari Bigetron bukanlah hal yang baik, dan last season itu juga langsung
pop up oleh seorang Poisi. Vanesinya mengincar ke arah backline. 4 pemain tumbang bahkan menyisakan Sorizo sendirian. Melihat sebentar lagi ada Lord yang nampaknya bakal dengan mudahnya diamankan oleh PUBG Esports kali ini Ranger Mas. Gila, ternyata orang ganteng juga bisa birahi ya guys ya. Lihat masuk ke depan sana. Vanesi padahal sebenarnya udah lumayan oleng tadi di tengah dari seorang Hayabusanya. Tapi ternyata diselamatkan dengan ada squad Shadow. Dan bahkan Maxi yang masuk ke arah belakang. Memasuk ke arah seorang Cheesecake. Dengan Cheesecake yang tumbang. Ya apa? Cheesecake tumbang dan bahkan 4 hilang dari tim Bigetron Beta. Keuntungan yang sangat-sangat besar dan sayang sekali. Cooldown dari seorang Bapak Lord yang terhormat masih lama dan bahkan sama. Tadi kita juga udah melihat CCTV by Fruity yang ngeblend banget sensasinya. Lord sudah bertengger, udah berdiri tegak, udah minum Fruity, udah seger lagi. Tapi ternyata belum ada yang bisa mendekat. Belum ada yang bisa mendekat, belum ada yang bisa meraih Lord kali ini karena Cheesecake benar-benar mengganggu pergerakan. Cheesecake menakutkan. Dan satu sih hal yang harus diperhatikan oleh tim Bigetron Beta ini Thalia. Gamoranya. Apa tuh? Gamoranya jangan sampai terambil kembali. Gamora sumber deal damage terbesar. Yes. Area of effect. Simba memang di atas orang Gamora untuk segi burst. Tapi area of effect tetap dipegang Gamora. Iya ya, aku setuju banget sih. Dimana ini Gamora dia harus menjadi high ground defense yang cukup kuat atau area of effect yang dimiliki oleh Bigetron yang nggak boleh tumbang. Harus pinter-pinter positioning. Karena kalau enggak, ketika dia mempop up Feather Strike, ini pasti Ri dengan adanya Black Dragon Form bakal langsung mengincar, mencoba untuk mempick off seorang Parsha. Nah ini dia, Bigetron harus memikirkan bagaimana Parsanya bisa cukup aman di area belakang Ranger Mas. Oke, tapi ternyata dari Ri memilih untuk mundur dan bahkan Lordnya bakal coba dicicil oleh seorang Poisi. Lihat udah setengah darah. Max melepaskan purple buff-nya. Ada Barbosa sudah melakukan flanking menuju ke arah belakang. Retribution dikeluarkan dan bahkan lihat The Wild Dragon menuju ke arah seorang Vanessa dan Lord diamankan seorang Poisi. 1 poin yang bagus, tapi ternyata Max masih mau lebih. Ri menjadi pilihan. Bulan-bulan dan Warda dan bahkan Max dapetin 1 poin dan seorang Ri. Siapa didapatkan? Ri nggak bisa pulang. Maunya digoyang. Sabotan terakhir. Tersunatkan dan bahkan double kill, triple kill. Maniac. Tapi ternyata langsung ada last di tengah belakang. Max pun kabur, gak bisa menahan semua damage yang diberikan. Langsung ada 1 buah stun. Poison menjadi bulan warga. Immortality-nya pecah. 1 buah PDRC mencoba combo seorang Cheesecake benar silang catat. Mega kill didapatkan. Dan bahkan ini bakal menjadi one strike push untuk tim PUBG Esports Cup. Karena lihat dengan adanya 1 buah gerobak. Dan ini dia Max. Ganteng doang, jago banget. Berhasil dengan pedangnya memporak-porandakan dari tim PUBG Esports yang dengan keuntungan Lordnya mereka nggak dapetin apapun. Minus, dia nggak cuan dan hampir tutup tokonya bangkrut. Profesor Itemnya silakan. Iya, aku melihat ini 2 kali loh PUBG Esports melakukan hal yang sama. Ketika sudah mendapatkan Lord, mereka malah menabrak balik dengan tim fight yang ada. Ya. Bahkan menurut aku entah kenapa ini bisa menjadi fight yang sangat amat buruk bagi PUBG Esports karena perlahan-lahan tapi pasti max-nya dia udah punya 1 brute force yang bahkan menambah durability. Lihat terbukti dari tadi, tim fight jangka panjangnya bagus banget. Tarik ulurnya manis banget. Dengan bermodalkan endless battle, apalagi dengan body retribution yang ia miliki, ia sustain banget di depan. Dan Max makin lama makin menggila. Ingat, Alucard merupakan late game hero yang sangat amat mematikan dengan cooldown reduction ia yang sangat amat minim atau bahkan damage burst yang ia miliki, lifesteal yang makin lebih pasti lagi dan juga Sorizo di lini depan yang membuat hal tersebut makin lebih mengerikan karena double fighter, double trouble dan mungkin akan ada sedikit pick off kali ini Ranger Mas. Oke, teman-teman, Dragon yang baik kepada seorang Harley di saat yang tepat. Bola City-nya gak guna sama sekali dari seorang Poisi. Gamora menjadi bulan-bulan dan warga dan bahkan Gamora kali ini harus ditumbangkan begitu saja. Tapi Rey-nya lihat tersisa seorang diri. Mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang Remus tumbang. Rey-nya hilang. Bahkan dari Vanesi cuma bisa melakukan clear minion saja. Di arah top lane, minion masih bergerak. Keuntungan 3 poin yang diamankan dari tim Bigetron ini adalah keuntungan yang penting karena mereka mencoba untuk mendapatkan turret. Cheesecake bakal coba dihajar sedikit demi sedikit. Turret di arah mid masih dipertahankan oleh seorang Cheesecake dan Ray udah kembali hidup ke lane of God. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan mendapatkan 1 buah poin. Ingat, Ray punya damage guys. Ray punya damage yang besar dari harinya. Kita lihat.
Iya, ini dari seorang Ray harus lebih hati-hati lagi untuk melakukan upaya penculikan. Mungkin dia niatnya untuk menculik satu pemain dari Bigetron Beta, tapi sayang sekali usahanya itu malah menjadi malapetaka. Dia terpanis karena adanya mungkin posisi ini yang nggak bagus atau overextend. Dia yang dimiliki oleh Hari Immortal. Kali ini langsung dikantongi oleh Poizy mengingat ini sudah memasuki detik-detik terakhir bagi Paps karena lihat menyisakan inhibitor aja di area top dan juga mid lane, sedangkan satu buah ini tertarat lagi di area bottom lane bukanlah hal yang baik. Walaupun memang Bigetron di sisi lain sudah menyisakan semua inhibitornya aja, tapi kalau kita lihat dari berdasarkan teamfight yang ada, Max-nya kuat banget bersama dengan adanya Feather Strike yang dimiliki oleh Gamora. Ini membuat dari Bigetron lebih memantapkan langkahnya ketika melakukan teamfight. Dan ini dia, Lord akan segera hadir. Bagaimana menurut Profesor? Aku bisa bilang sebenarnya masih 50-50 untuk dari setup Lord. Tapi kalau untuk team fight, Paps Esports nggak tahu kenapa ya, Cheesecake-nya ini sih poin pentingnya. Dia harus nge-cancel Gamora punya Feather Airstrike. Jangan sampai malah Ray yang nge-cancel. Kenapa? Karena akan sangat sayang banget source skill yang dimiliki oleh Ray kalau seandainya dia hanya untuk nge-cancel ke arah Feather Airstrike. Masih banyak banget kok yang bisa di-deny. Entah itu pergerakan dari Alucard, dari Max, atau bahkan dari Simba. Tapi kali ini lagi dan lagi, Wacas sudah digunakan. Bakal buruk karena seperti team fight untuk kali ini. Ranger Mas mungkin bakal dipaksa tapi ternyata enggak. Betul banget, Wacas sudah digunakan, informasi telah diberikan dan gak ada flicker. Tapi kalau menurut aku tadi kalau di follow up mungkin beda kasusnya. Paps Esports bakal rata. Kenapa aku bisa bilang bakal rata? Karena Wacharge-nya sudah hilang. Dan tinggal menunggu dari Ri-nya pun masih terlalu jauh. Dan bahkan kita lihat di sini, para pemain dari tim Paps Esports akhirnya mencoba untuk mengamankan busnya terlebih dahulu. Dari setupnya udah diamankan Paps Esports. Diuntungkan dari Paps Esports dari semua segi busnya. Dan bahkan Sorizo harus coba mundur. Dominan As memang mengganggu sekali pergerakan untuk seorang Alucard, Ruby, dan bahkan kita lihat di sini Kajanya masih coba untuk menahan Cheesecake yang mengganggu pergerakan. Udah ada satu buah orange buff diberikan, informasi Cheesecake udah nggak ada satu buah power nature, tapi cooldown cukup cepat. Ternyata Poizy nggak mau memaksakan keadaan, dia nggak mau membuat kesalahan seperti yang sebelumnya. Barbosa nggak punya flicker, Barbosa nggak boleh masuk lagi David, tapi lihat minion di dua lane yang berbeda harus di-clear. Informasi telah diberikan, semuanya terlihat di posisi map masing-masing. Dan para pemain dari tim Bigetron Beta standby opposition. Max mencoba untuk masuk tapi masih menahan. Informasi telah diberikan, Ray menuju ke arah atas. Max bakal coba masuk dan lihat retribusinya siapa yang masih mengamankan menuju ke arah Ray dan Rangata. Retribusi itu udah seorang Max berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata Max bakal memberi pemain minus satu seperempat dari tadi seru telah dikeluarkan tapi menunjukkan saat Cheesecake dan Chantan didapatkan. Cheesecake harus hilang dan bahkan Simba ke arah belakang belum didapatkan, tapi mereka nggak boleh wipe out. Kalau mereka wipe out ini akan menjadi bencana untuk tim Bigetron Beta. Profesor KB silakan. Setup posisi yang bagus banget, bahkan jump in langsung dari Max-nya ketika ada momentum terakhir dan dia tahu targeting untuk retribution-nya ke arah siapa, karena Barbosa ngeganggu ke arah Vanezi di depan. Dan terbukti dengan retribution yang ternyata menjadi PR tadi, Max sudah menyelesaikan PR-nya. Kali ini bakal di freeze lane aja dari mid-nya, dia bakal nungguin dari Max-nya bakal kembali dan Bigetron Beta mereka akan memasakkan teamfight kali ini. Paps juga mungkin akan seperti itu, 4 melawan 5. Apakah ini bakal bagus? Karena dari segi quantity bisa dibilang Paps agak sedikit minim banget kondisinya. Ranger Mas. Alright. Wacas telah digunakan. Siapa yang bakal coba ditarik? Kalau misalnya dari seorang Simba bisa solo kill terhadap seorang Ray ataupun Ray, ini hal bagus. Duel Dragon belum ada, masih ditahan. Insanity flicker ke arah depan. Duel Dragon yang baik dan bakal pada seorang Ray. Ray-nya hilang. Poizy lagi Insanity-nya gak berguna. Tidak ada damage-nya karena Natalia tidak ada di sana. Sayang sekali pada sumber damage dari seorang Poizy ini yang sangat dibutuhkan dalam teamfight. Nanti Insanity-nya gak kena siapapun, tapi lane di 3 yang berbeda semuanya masih mendorong dengan super minion. Barbosa lagi dengan cowoknya memberikan permainan yang luar binasa dan bakal mengagetkan, terkejut, terheran-heran dan menuju ke arah mid lane-nya. Ada Sorizo di depan sana, bakal coba menuju ke arah inhibitor turret, akankah coba mengamankan, tapi ternyata di sini udah mulai menghilang. Pasti didapatkan langsung arah PDS menuju ke arah belakang. Poizy melihat akhirnya Poizy berikan damage dan bakal menghilangkan zero kill di depan sana. Berbagi damage diberikan, tapi Vanezi harus hilang begitu saja dan masih bisa dibalikan keadaan. Max Kabas melewatkan kill dan darahnya. Barbosa nggak tumbang. Dan Barbosa survive in the mid lane. Wow, ini
barrier dari seorang Barbosa. Satu hit terakhir tapi masih bisa menahan pecahnya Deadly Magic dari seorang Harley. Tapi di sisi lain sudah ada Poison yang terkena Movended, langsung di pop up aja Last Insanity-nya dibakar, tapi nampaknya harus tumbang menjadi instant punishment. Sementara itu Chiska dengan ada wall charge yang mencoba untuk memukul menculik ke Harley-nya. Bersisi lain Simbanya masih bisa selamat, double kill oleh seorang Max yang menggila dan ini tercepat langsung jadi badanin oleh Sorizo. Paps, kehilangan 4 pemainnya menyisakan seorang tanker Cheesecake sendirian, gak bisa apa-apa karena bakal kesampat. Wipe out! Bigetron! Take the game to Talia. This is it. Alucard from Epical Glory bersorak-sorai. Epical Glory semuanya sudah ada. Kita lihat apa yang bakal dilakukan Barbosa. Here we go. Here we go. Ngapain? Horigor versus Esports.